Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji bagi Allah, syukur Rasul. Untuk sore ini kita mencoba diskusi mensimulasikan target dari sebuah pekerjaan penjualan di perusahaan terhadap aktivitas promosi yang di divisi marketing, ya. Kita mensimulasikan sebuah target penjualan produk agrosida mereknya Topaz 80 WP. Tentang produk knowledge nanti di session berikutnya. Sekarang kita khusus membahas terkait dengan bagaimana sebuah target itu ada korelasi terhadap aktivitas promosi, gitu ya. Jadi itu yang kita akan bahas di sore kali ini. Kita simulasikan kalau kita mempunyai sebuah target yang muncul dari hasil perhitungan perusahaan yang dihitung yaitu dengan rumus dosis persatuan luas. Nah, dosis persatuan luas nanti ketemu adalah volume yang diperlukan oleh petani dalam mengaplikasikan ke luas tanam per komoditas. Jika dalam menentukan target itu sudah disepakati antara koordinator sales dengan koordinator marketing, di mana sales fokus tujuannya ke penjualan, distribusi ya mencukupi dari target perusahaan, jalur distribusinya beberapa banyak ya. Nah, marketing mengikuti ataupun sebagai strategi untuk aktivitas promosi membreakdown daripada target yang disepakati antara sales sama marketing. Kita ambil contoh, misalkan sudah bersepakat antara sales, marketing dengan calon pelanggan berdiskusi target Topaz itu anggaplah volumenya itu 6 ton. Ya. 6 ton itu secara volume. Jika dirupiahkan untuk melihat berapa target rupiahnya kita, value-nya kita, kalau seumpama dikalikan 60.000, maka target value-nya menjadi 360 juta. Bagaimana kita merealisasikan target value dengan target volume, gitu kan? Maka langkah awal yang harus kita pahami itu adalah mengetahui teknik aplikasi sebuah produk. Nah, selama ini kita yang dibahas produknya produk pestisida. Kalau kita melihat tadi produk Topaz, maka strategi yang pertama adalah kita harus bisa menjawab apa, kenapa, dan bagaimana. Nah, apa itu Topaz? Topaz itu adalah fungisida, ya, yang sasarannya untuk mengendalikan Phytophthora. Kenapa harus diaplikasikan Topaz untuk Phytophthora? Karena kalau tanaman terserang Phytophthora pada komunitas kentang, maka kentangnya terserang jamur di daun kentang yang mengakibatkan proses fotosintesa tidak maksimal. Akhirnya dia tidak tumbuh dengan baik. Bagaimana? Nah, kan gitu. Bagaimana Topaz dikendalikan? Maka Topaz itu dikendalikan dengan dosisnya. Kebiasaan petani kentang menggunakan mankoseb adalah 1 hektar itu diaplikasikan 6 drum. 1 drum itu 200 liter. Ketika dihitung, itu kan 1 drum kali setengah kilo untuk 6 drum ketemu berapa tadi? 3 kilogram per 1 kali aplikasi. Jelas ya? Nah, itu. Jadi apa, kenapa, dan bagaimana. Sekarang kita berpikir bagaimana Topaz itu diaplikasikan. Gitu ya. Kenapa harus diaplikasikan? Karena kalau Phytophthora menyerang kepada tanaman kentang, kentangnya terserang jamur sehingga pertumbuhannya tidak baik, umbinya menjadi tidak maksimal. Jelas ya? Nah, gitu kan? Sehingga dalam satu musim, kita anggap musim penghujan, petani kentang mengaplikasikan mankoseb ataupun pestisida, fungisida itu sebanyak 20 kali semprot untuk 1 hektar dalam satu musim. Sehingga dosis persatuan luas terhitung 1 hektar itu berarti 20 drum, ya. Benar enggak? Ya.
kan 20 drum, 20 kali semprot. Ya. Ya berarti rumusnya 3 kali 20, bener nggak? Ya. 60 kilogram. Berarti topaz itu dipakai dalam 1 hektar 60 kilo. Kalau dikalikan harganya dapat 70.000 per kilo, maka petani menghabiskan 42 juta per hektar. Harus dari sini? Nah, sehingga dosis persatuan luasnya ketemu 60 kilo. Bagaimana kemudian yang 6 ton ini bisa terjual, terserap ke user, ke petani? Maka secara luas tanam, komoditas kentang yang akan difokuskan itu adalah 6.000 dibagi 60. Maka butuh luas tanam 100 hektar. Gitu loh. Terbreakdown dengan baik. Fokus dari aktivitas promosi kita adalah bagaimana menemukan luas tanam komoditas kentang di wilayah toko yang sudah ditunjuk, sudah kontrak 6 ton sebanyak 100 hektar. Nah, ini dari sini dulu nih, ya. Berarti targetnya kita itu adalah menjual topaz 6 ton untuk luas tanam 100 hektar. Nah, dari sini kan mulai mengkerucut. Ya. Begitu banyaknya gunung di Wonosobo, begitu luasnya gunung di Wonosobo. Ternyata dari luas itu kita tuh hanya mencari 100 hektar. Gitu loh, ya. 100 hektar 10.000 meter persegi. Nah itu. Kalau misalkan 100 hektar itu satu wilayah tanamnya 2 kali, ini dipersempit lagi. Maka kita itu hanya mendapatkan 50 hektar. Paham nggak Mas? Ya, 50 hektar yang kita akan fokuskan karena dia akan tanam lagi di musim berikutnya. Jelas sampai sini? Ya. Paham? Nah, dasar dari aktivitas promosi untuk tim lapangan yang ada di divisi marketing itu adalah dari sini dasarnya. Maka muncullah aktivitas kunjungan petani, ya, untuk mengcreate yang 100 hektar. Apakah 100 hektar ini yang dibagi menjadi 2 musim menjadi 50 hektar akan dikunjungkan kepada petani dengan luas lahan 1 hektar, atau petani yang luas lahan 2 hektar, atau petani yang luas lahan 3 hektar? Itulah fungsi teman-teman ke lapangan kunjungan petani. Database petani didapatkan dari pelanggan kita, jelas bisa. Ya, ditanya saja ke toko, Bapak, yang petani membeli semusimnya itu 60 kilo siapa? Si A, si B, oh berarti itu 1 hektar. Atau kita mandiri mencari sendiri, bisa lewat dinas pertanian, informasi dari teman, informasi dari toko, itu ya. Didapatkan informasi itu, tugasnya kita lah mencari informasi di mana petani yang mempunyai luas lahan. Ketika sudah diperoleh luas lahan itu yang 1 hektar ataupun yang 2 hektar itu memang ada, ya, maka kita fokuskan. Fokuskan apa? Khusus kunjungan petani akan kita fokuskan kepada petani yang luas lahan 2 hektar. Paham? Ya, artinya untuk wilayah yang targetnya 6 ton topaz ini, itu kan akan mengunjungi petani kentang yang luasannya 2 hektar. Sehingga hanya membutuhkan petani berapa tadi? 25 petani. Paham nggak? Ya, 25-nya kan 50. Ya, 2 kali musim tanam. Menjadi 50 hektar, 50 petani untuk 100 hektar. Nah, itu aktivitasnya. Aktivitas yang bagaimana kunjungan petani? Kunjungan petani itu adalah mengunjungi petani. Kalau kita definisi deskripsinya apa, kenapa, bagaimana, ya, mengenai topaz 80 WP. Deskripsi kunjungan petani untuk topaz 80 WP di target 6.000 kg untuk 6 ton adalah mengunjungi petani, ya,
yang petani itu menanam komoditas kentang, memiliki lahan 2 hektar. Itulah definisi kunjungan petani. Jika kita mengunjungi petani yang 100 ubin, 200 ubin, itu definisi kunjungan petani secara umum. Tapi begitu masuk ke Agrosida, untuk mencapai tujuan ini, kunjungan petani itu bukan begitu. Apa itu kunjungan petani? Nabila, saya mengunjungi petani saja Pak, salam-salaman, assalamualaikum, terus saya pamit. Salah nggak? Menurut definisi umum tidak salah, benar, ya. Tapi kalau menurut deskripsinya strateginya marketing atau sudah salah. Paham nggak di sini? Paham ya? Setelah dikunjungi, maka kita kan tujuannya mereka kan membeli, ya. Ada setelah kita berkunjung, ya orang itu melihat attitude salesnya baik, ramah, gitu kan, bisa diajak konsultasi, dia punya masalah sama kita terselesaikan, dia jadi nggak harus ngebahas pertanian, tapi dia hobi yang lain dia tanyakan kepada kita bisa menjelaskan, akhirnya mereka beli, ya. Itu model seperti itu nanti terjadi dapat mandiri, tetap harus didampingi, paham nggak? Ya, atau hasil kunjungan tersebut memang kita harus demo dulu, Mas. Saya mau beli produknya Mas, ya. Tapi bisa nggak saya demo dulu? Demo dulu parameternya harus jelas. Kalau Phytophthora itu parameternya yang namanya penyakit yang disebabkan oleh jamur bakteri ataupun virus, penyebabnya tidak kelihatan dengan mata telanjang, tapi ada yang definisinya sama, dia sama-sama makhluk hidup. Hama terlihat oleh mata, ya. Virus jamur bakteri itu terlihat oleh mata. Cuma penampakan hasil kerjanya si virus itu terlihat. Sehingga semua produk fungisida itu tidak ada yang menyembuhkan. Sistemnya pencegahan, ya. Tidak ada penyembuhan. Kalau pencegahan, maka ini sudah harusnya dilakukan secara rutinitas. Bagaimana membuktikan produk itu bereaksi? Ada hasilnya dengan ditandai jamurnya tidak menyebar. Ya, contoh, ya. Ini daun, nih. Ini daun ya. Ini jamur. Nah, disemprot sama kita, gitu kan? Diaplikasikan. Nanti beberapa kali aplikasi dilihat dia keluar nggak dari jalur daunnya ini. Kalau dia menetap dan kering berarti bereaksi. Bukan parameternya putih di daun dan tidak putih di daun. Ya. Karena kita tidak menjual produk yang memutihkan di daun. Kita menjual produk itu adalah yang bisa mengatasi Phytophthora. Paham? Hati-hati sama black campaign. Ya. Jadi produk itu kebanyakan dijual itu adalah penampakan, begitu disemprotkan, ya, yang justru yang tujuan utamanya tidak diperhatikan. Kalau disemprotkan produknya kurang pukat, ya, harusnya kan yang dikomentarikan jamurnya berkembang apa tidak, kan kita tidak jual pukat. Kalau mau jual pukat, jual alpukat, gitu kan, gitu loh, ya. Kita jualnya kemanfaatan, jelas ya, jelas ya. Nah, setelah kunjungan petani dengan kriteria petani yang rata-rata memiliki lahan 2 hektar, maka kita melakukan FD. FD-nya nggak usah harus semua 25 petani, cukup 1 petani karena untuk pembuktian. Begitu sudah dibuktikan, FD itu mempunyai karakteristik beda-beda karena produk pun berbeda-beda. Ada demplot untuk fungisida. Fungisida terbagi menjadi 2. Ada fungisida kontak, fungisida sistemik. Sama juga dengan herbis sama inseksi. Untuk produk yang sifatnya kontak diaplikasikan, itu bisa cepat dilihat bukti daripada kualitas produk tersebut. Contoh, ya, mengaplikasikan produk yang berbahan aktif Cypermethrin plus chlorphenaphyl, kontak keduanya untuk sasaran ulat pada tanaman kembang kol. Di situ nampak ulatnya ada.
begitu disemprotkan dengan dosis yang direkomendasikan, knoplonya kuat, semprotkan sama petani mati. Nah, itu sudah boleh FD, ya, karena sudah terbukti apa yang kita ucapkan dengan fakta lapangan terjadi. Itu bahan FD dilakukan, IFM dilakukan. Karena FM itu tujuannya adalah menyampaikan hal positif dari produk knowledge yang kita punya atas percobaan petani. Petani yang mana? Awas jangan salah, yang ini. Ya, benar nggak? Nah, herbisida. Kalau herbisida kontak yang berbahan kuat, 3-4 jam udah kelihatan layu. Nah, gitu kan? Semprot yang rata, gitu kan? Yang rata, basah, supaya droplet ataupun bahan aktif yang disemburkan dari spuyer itu nempel ke daun, sehingga bahan aktif itu bekerja. Ketika demplot itu sudah terbukti dari apa yang kita sampaikan, maka petugas lapangan itu, si marketing itu harus melakukan FM. Apa kegiatan di FM? Menjelaskan produk knowledge, ya, paham? Produk yang kita akan jual yang sudah terbukti, diaplikasikan bagus, kemudian testimoni petani yang sudah kita demplot jangan berbicara, ya, misalkan demplot di tempatnya Pak Yadin menggunakan insektisida kontak dan dia mematikan ulatnya, harus ngomong Pak Yadinnya untuk supaya perkataan kita tidak dianggap bohong, paham, ya? Dan melakukan penjualan produk oleh siapa? Oleh toko yang kita promosikan. Di tokonya ikut ke arah sana. Nah, sehingga dari kegiatan FM yang dilakukan di wilayah FD atas petani dan petani yang kita undang, yang memang petani yang kita tentukan, maka selesai FM kan bersebar kemana-mana informasi, ya. Bagi masyarakat petani yang di luar kita punya kriteria kan tetap ingin membeli, loh kan tidak salah dia membeli, ya. Maka dibarengi ODP, one promo, ya. Misalkan tiap pembelian 100.000 mengambil kupon 1. Dilihat kuponnya, hadiahnya misalkan sabun, dikasih sabun. Hadiahnya misalkan minyak goreng, kasih minyak goreng. Supaya informasinya itu buzz marketingnya menyebar kemana-mana. Jadi kalau WOM marketing itu informasi dari mulut ke mulut, ya. Oh, saya udah pakai topaz bagus. Nah, kan yang begitu si Wilda ketemu lagi sama si petani itu, Mas Supi, saya pakai topaz bagus. Nah, Mas Supi juga menyampaikan ke Mas Iwan, ternyata topaz yang dipakai saya beli Novator bagus. Udah 3 bagus tuh ya. Kesini terus, itu wow marketing, Mas. Buzz marketingnya didorong oleh kita aktivitas promosi. Maka ketika ini sudah dilakukan, yang akan terjadi apa? Permintaan atas kita punya produk kepada toko yang dipromosikan, meng-create, ya, mencerminkan penyerapan sebanyak 6 ton. Gitu loh. Paham sampai sini? Jadi definisi aktivitas promosi kita punya kegiatan harus jelas. Apa itu kunjungan petani? Kenapa Anda harus mengunjungi petani? Dan bagaimana Anda itu melakukan kunjungan petani? Harus jelas deskripsinya. Jangan asal memahamikan kunjungan petani biasa aja, Pak. Wong petani ada di pinggir sawah saya kunjungi, gitu kan? Clear, aktivitasnya selesai. Kenapa tujuan itu sering tidak tercapai? Karena menyalahi dari ketentuan deskripsi aktivitas. Nah, itu saja kuncinya. Kalau tujuan kita tidak tercapai, apa penyebabnya? Nih, perencanaan yang sudah kita perhitungkan
sedemikian rupa menjadi sebuah konsep aktivitas tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Melakukan kunjungan petani, asal kunjungan petani, entah petani yang 100 ubin, yang 5 ubin dikunjungi. Bayangkan, dengan waktu yang sama, biaya yang sama, tenaga yang sama, hasilnya berbeda. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kita punya rencana aktivitas. Contoh lagi, demplot. Apa kan asal demplot saja. Mau demplotnya itu di gunung, mau demplotnya itu di pinggir kali, kan yang penting produk saya disemprotkan bagus. Nah, yang begitu-begitu tuh, yang menyimpang. Jadi hidup itu kalau menyimpang dari tujuan pasti salah. Betul nggak? Ya? Bagi saya itu simpel. Kalau tujuan Anda tidak tercapai, berarti Anda menyimpang. Kan itu aja. Karena kalau Anda lurus saja pasti tercapai. Hah? Mending kalau menyimpangnya balik lagi. Ya? Itu tujuan ke sana, ini begini belok terus ke sini, kan semakin melebar jauh. Bahkan dia bisa minus begini, melikung. Gitu loh. Ya. Fungsinya yang namanya action plan, perencanaan adalah untuk membawa penyimpangan aktivitas tarik lagi. Nah, kamu lurus lagi. Belok lagi, lurus lagi. Makanya portalnya Mas, ya maksud bilang portalnya aktivitas sudah lebih ketentuan. Jika ya melakukan aktivitas promosi di luar ketentuan, maka tidak bisa klaim biaya aktivitas. Terserah dia itu mau rugi, ya keluar biaya. Maka tadi pertanyaannya, Mas, Pak, ini saya itu pertemuan petani, ya. Ada yang minta uang saku, ya. Ada yang minta kaos, ada yang minta makan. Sebetulnya itu bukan rahasia umum Mas, semuanya. Kita kembali lagi kepada permintaan itu, bahwasanya dia meminta, kita juga meminta. Gitu aja. Dia mau kita kasih, tolong kita juga dikasih. Itu prinsip bisnis, ya. Paham nggak? Karena pada dasarnya kita itu ingin mengedukasi kepada petani yang membutuhkan dari sisi pemahaman yang kita akan sampaikan itu mengefisiensikan dia punya biaya. Dia punya masalah, kita tidak dibayar. Kan kita tidak dibayar sama petani, ya. Apalagi kalau yang mintanya orang-orang yang belum mati ya Mas. Gini, apalagi yang memintanya orang-orang yang memang di luar kita punya aktivitas. Misalkan yang tidak berkaitan datang minta itu. Nggak usah bingung-bingung yang begitu. Cukup sampaikan apa yang Bapak Ibu mintakan, kita akan sampaikan ke perusahaan. Karena itu bukan kewenangan kami. Itu aja. Jadi jangan bermain di luar kewenangan. Jika memang itu sebuah keharusan yang menjadikan kegiatan ini harus berjalan dengan seperti itu, ya kami juga akan sampaikan ke perusahaan. Perusahaan kami pada prinsipnya adalah akan melakukan sebuah penganggaran ketika itu dibutuhkan. Namanya juga kan penganggaran. Lain wilayah, lain kebiasaan. Cukup begitu aja. Mengenai yang Bapak sampaikan, karena kami juga terbatas, tidak memiliki keputusan, namanya juga karyawan Pak, gitu kan? Kita akan sampaikan ke manajemen. Usulan Bapak sangat baik sekali, tapi kelihatannya sih sebetulnya perusahaan itu kalau ada yang meminta, berarti ada yang memberi. Ketika kita memberi, maka kita pun ada permintaan Pak. Bisa nggak Bapak kalau Bapak itu nanti pakai produk kita semua di sini? Kan gitu saja. Karena nggak, bagi perusahaan itu memberikan harus ada yang dibalikkan. Jadi kasar ngomong begini, tidak ada makan gratis zaman sekarang itu. Semuanya harus bekerja sama. Ya saya mencoba menambahkan dari tadi yang saya dengar yang ke Mas Iban, bagaimana Mas kalau ini ada yang misalkan datang-datang PPL, Mas ada amplopnya nggak? Kalau bukan kewenangannya nggak usah ngomong Bapak.
untuk sementara ini karena belum penganggaran kelihatannya belum ada Pak. Cuma mungkin ya nanti ke depan diusulkan. Karena kita karyawan juga kewenangannya terbatas. Jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak sampai sini tentang ini yang namanya deskripsi dari aktivitas promosi untuk mencapai penjualan sales. Semua aktivitas ada tujuannya, ya. Kita jangan termasuk orang-orang yang merugi. Tadi saya sampaikan, nih ya. Apa bedanya saya dengan Nabila? Tidak ada bedanya. Kamu makan, saya makan, ya. Kamu menghirup udara, saya juga menghirup udara. Tapi jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang merugi, ya. Dari waktu yang diberikan sama, mengeluarkan pikiran sama, tenaga sama, waktunya juga sama, kok hasilnya bisa berbeda. Nah, itu sudah jelas. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kalau saya penutup ya, sebelum karena ada pertanyaan, ditutup dengan begini. Di Quran itu sudah jelas disampaikan. Satu hal kalau berkaitan dengan ikhtiar, ya, karena kita itu zaman berubah, berkembang. Bayangkan, kenapa Quran itu diturunkan kok yang pertama surat Al-Alaq. Bar jangan situ Bar. Nah, duduk langsung di sini dulu langsung. Nah, gitu. Nah, kenapa tidak surat Al-Baqarah dulu lah, yang panjang sekalian, gitu kan? Karena Allah itu sudah memahami zaman itu berkembang, semakin beda zaman, beda teknologi. Kenapa ini Iqra? Kita kalau dengan membaca, belajar, mempelajari bisa menyesuaikan kehidupan. Memori kita itu diciptakan untuk zaman selamanya, update pokoknya. Ya kalau selagi kita bisa belajar, membaca, saling tukar pendapat, diskusi, memori kita tidak harus diganti. Kan nggak ada, misalkan si Akbar dicabut otaknya, dipasangkan ke si Wilda, otak Wilda dicabut, kan tidak begitu kalau itu, ya. Ini kita Iqra. Ya. Bagaimana kita supaya bisa mengikuti keilmuan atas perkembangan zaman dari ikhtiar yang kita lakukan, jembatannya satu, ya. Tuh yang saya tulis di pintu, tidak ada ujian yang menimpa kepada kita di luar batas kemampuan kita. Kalau kita tidak yakin dengan itu, ya, dengan firman Allah di surat Al-Baqarah itu yang tentang ujian, maka kita itu akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Surat apa itu Bang? Al-Asr, kan? Kayak gitu, ya. Wal asri, demi waktu. Siapa itu yang merugi? Orang-orang yang tidak yakin sama ujian hidup, merasa kita tidak mampu. Berarti itu orang-orang, menurut saya itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Menurut saya, versinya saya, semua tantangan, ujian dalam kehidupan menimpa kepada kita pasti ada solusinya. Dengan apa? Kemudian lagi kayak awal Iqra, baca, ya, diskusi menemukan jalan. Mustahil yang menciptakan akan akan membuat yang diciptakannya susah. Mustahil itu, ya, apalagi manusia yang menciptakannya. Wong hewan saja diciptakan itu pasti makan kok, gitu loh, ya. Itu yang saya menjadi sebuah prinsip, ya. Walaupun saya orang pertanian, ya, yang tidak paham tentang dunianya seperti ini, akan tetapi saya bisa belajar, ya, dengan berdiskusi dengan teman-teman yang memahami itu, menjadi sebuah tambahan ilmu yang terekam di memori. Kita punya akal, gitu. Kalau sini paham ya, itu semangatnya. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Dan kita meyakini Quran itu adalah sumber segalanya. Kalau kita tidak percaya sama Quran, mau percaya sama siapa lagi?
gitu kan? Jadi jangan jangan terus menyalahkan syukur. Syukuri saja lah Pak, kan kita begini saja Pak. Apa kan memang ditakdirkannya sudah jadi tukang parkirnya begini saja Pak. Gitu loh. Memang sudah ada di situ yang cita-cita jadi tukang parkir. Gitu loh Pak. Paham nggak ya maksud? Jadi hidup itu pilihan, bukan berarti yang tukang parkir tidak bisa jadi presiden. Ya, atau yang presiden mungkin sesuatu bisa jadi tukang parkir, terbayang oleh sama kita enggak? Perdana Menteri Jepang, orang terhormat, ya, pernah memimpin di sebuah negara, kok mati tertembak Mas? Dan oleh warganya sendiri. Paham nggak yang saya maksud? Jadi semuanya yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas, karena hidup itu pilihan kita. Kalau Allah menciptakan itu semuanya untuk bahagia, tidak ada yang Allah ciptakan tidak untuk bahagia, semuanya untuk bahagia. Ya, masalah dia itu mau masuk surga dan mau masuk neraka tergantung pilihan manusia sendiri. Kalau Anda melakukannya jahat terus, ya Anda memilih neraka gitu, ya, betul ya? Kalau Anda kemudian ini agak melenceng kepada materi, untuk penutup terakhir saja saya menyampaikan supaya menjadi motivasi. Kalau Anda berikhtiar, hablum minannasnya bagus, laporan keuangan yang bagus, Anda masuk surga. Nah, kenapa saya bilang Muslim itu harus bahagia? Karena kita itu Islam. Islam itu bahagia. Kenapa saya ngomong bahagia? Nih, satu, ya, Anda bersahadat. Yang kedua, Anda bersolat, ya, kan hidup tuh sholat, doa, sholat ya. Kemudian Anda berzakat. Zakat itu kan mampu. Anda bisa berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, kan pakai duit. Benar nggak? Pakai duit lah. Kalau Anda nggak mampu kan nggak mungkin bisa berinfak, berzakat, berwakaf, benar nggak? Ya. Nah itu kenapa saya ngomong Islam itu harus bahagia, harus kaya. Perintahnya kan begitu, ya, syahadat, salat, zakat, untuk supaya tidak takabur, tidak besar kepala, kemudian dikasihlah berpuasa. Mau yang kaya, mau yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar, puasanya sama, ya, 1 tahun 1 kali, untuk diperlihatkan beberapa kemungkinan akhirat dan Islam secara dunia, maka Anda harus berhaji. Paham nggak? Ya, betapa berkumpul dengan Islam di dunia, tidak mengabaikan segala macam. Kita melaksanakan tawaf, ya, sa'i, tanpa memandang bulu, nggak ada presiden, nggak ada raja, pokoknya yang namanya tawaf 7 putaran. Dan di situ kita fokus, tidak ngurus orang lain, ngurus ibadah kita kayak Maha Kuasa. Itu mencerminkan kita pada masa ketika dibangkitkan di alam kubur, mau nimbang amalan, nggak peduli ke siapa-siapa, pokoknya diri kita sendiri bagaimana. Paham nggak? Ya, itu sebenarnya pakai harta. Jadi kalau orang Muslim, kita sebagai Muslim, ya, apalagi kita sekolahnya di sekolah yang muslimah, Muslim, gitu kan, kalau sampai kemudian tidak bahagia setelah keluar di bangku perkuliahan, ada yang salah tentang keislamannya. Itu instruksi Islam itu begitu. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pada saat kita baru bersyahadat dan salat terus, ya, belum bisa beribadah bersyukur, masih kurang. Jelas ya? Jadi ini yang saya sampaikan. Harapan saya bisa disimpulkan. Nanti yang di sini bikin resume, ya, nggak usah saling mencontek, dikirimkan di grup resume si Nabila, Sufi, Wilda, Akil, ya, Agil resume sejauh mana menangkap perkataan saya ini, ya. Jangan sampai saya tadi salah, jangan sampai terjadi begini. FM itu pertemuan petani yang hanya dikunjungi 5 petani. Kata si Nabila dari si Binti, nggak apa-apa, semampu nalar saja. Kata si Wilda, FM itu kunjungan petani di wilayah Kentang, kemudian kita menyampaikan produk. Kata dia menangkapnya begitu.
Mungkin kata yang lain akan berbeda. Saya ingin definisinya sama dengan saya yang saya sampai ke langkahnya sama, ya. Dikirimkan itu dikirim sama-sama membaca. Kamu nanti baca sama teman-temanmu, kamu baca punya teman, bener nggak nih, ya? Pengertiannya nanti video saya diputar, dicocokin, ya. Dicocokin, tidak akan saya bagikan dulu. Jadi jawaban itu dicocokin, jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak? Cukup. Oke, sekian dari saya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.